Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Desa Jambi Tulo, Kabupaten Muaro Jambi memiliki banyak potensi wisata dan budaya. Selain Taman Sakat yang merupakan salah satu tempat wisata yang baru dibuka oleh komunitas Gerakan Muaro Jambi Bersakat, terdapat pula bukti sejarah Indonesia ditemukan di situs Muara Jambi hingga cerita unggulan UMKM Jambi yakni madu dan kopi. Dan pemirsa, simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Halo pemirsa Kominfo Newsroom, saya Karin. Sekarang saya berada di Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Jambi Tulo, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini memiliki banyak UMKM unggulan, mulai dari kopi, madu, hingga fashion batik khas Jambi. Selain itu juga ada potensi Taman Sakat Lebung Panjang, kemudian menelisik kemegahan Candi Muara Jambi. Ikuti selengkapnya perjalanan saya melihat kawasan ini menjadi suatu miniatur kebutuhan masyarakat Kota Jambi dan masyarakat Provinsi Jambi. Hutan memberikan segala kebutuhan hidup yang kita butuhkan. Udara segar, sumber air bersih, hingga tumbuhan yang kita makan tanpa perlu menanam. Berbicara hutan, saya tertarik mencicipi rasa dari buah pohon nira yang ada di hutan Jambi. Bagi Anda penikmat kopi, di Jambi tepatnya di Desa Jambi Tulo, Kabupaten Muara Jambi, terdapat kopi dengan cita rasa unik. Yap, kopi dengan campuran air nira ini memberikan sensasi berbeda di lidah. Sebutannya juga unik, warga setempat menyebutnya dengan kopi tuak. Sejumlah pohon tumbuh unik di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pohon ini dibilang unik karena memiliki dua jenis yang berbeda, namun menyatu seperti satu kesatuan, sehingga pohon ini menjadi daya tarik tersendiri di Provinsi Jambi. Untuk menikmati kopi tuak, air nira yang digunakan harus benar-benar masih segar, yang diambil langsung dari pohon nira di kawasan hutan desa Jambi Tulo. Proses pengambilan air nira pun tidak boleh sembarang waktu. Air nira atau aren hanya boleh diambil pada pagi atau sore hari. Jika diambil pada siang hari, air nira yang dihasilkan akan terasa masam. Wah, saya makin penasaran nih sama hasil sadapan nira pada hari ini. Hasil sadapan air nira yang diturunkan dari pohon pun tidak boleh diendap ya pemirsa, sebab pengendapan akan membuat nira berfermentasi menjadi tua. Setelah diambil dari pohonnya, air nira dalam wadah jerigen langsung diangkut ke tempat pengolahan kopi tuak. Jadi ini adalah proses pembuatan kopi tuak. Kopi tuak ini dibuat dari air nira yang kita ambil di pohon tadi. Kemudian air niranya itu dipanaskan sampai mendidih lalu dimasukkan kopi. Semakin lama direbus, semakin lama dia mendidih, itu rasanya akan semakin manis. Meski disebut kopi tuak, minuman ini dijamin tidak memabukkan dan halal untuk diminum, serta sangat bersahabat bagi perut karena tak menimbulkan efek mual atau kembung walaupun diminum dengan porsi yang cukup banyak. Selesai menikmati minuman kearifan lokal, saya melanjutkan perjalanan kembali dan saya berhenti di Taman Sakat Lebung Panjang. Di sini merupakan taman yang difungsikan sebagai tempat konservasi berbagai jenis anggrek yang ada di Jambi.
Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di konservasi anggrek terbesar di Muaro Jambi. Di sini banyak sekali jenis anggrek yang dibudidayakan. Salah satunya ini ada anggrek tanah. Jadi anggrek-anggrek di sini merupakan anggrek yang dibudidayakan sampai usianya cukup. Kemudian anggrek-anggrek di sini akan dilepas ke alam dan di hutan konservasi. Jadi anggrek-anggrek di sini fokusnya adalah untuk dibudidayakan, bukan untuk dijual. Kalau untuk budaya ini kan kita mulainya itu dari 2019 kan. Tapi komunitas kami ini kan berdirinya itu dari 2009. Dan awalnya itu kita fokus ke penyelamatan anggrek. 2013 kita mengajukan lahan konservasi sama pemerintah. Karena lahannya itu terlalu banyak kepentingan, akhirnya ditebakar. Dan 2017 kita tidak lagi meminta-minta ke pemerintah, kita membangun Lebung Panjang. Taman Sakat Lebung Panjang yang kita bangun ini, kita jadikan lahan konservasi untuk anggrek, pohon lokal. Dan 2019, konsep konservasi kita kombinasikan dengan budaya. Karena leluhur juga memiliki nilai-nilai konservasi. Dan itu lebih mengena ke masyarakat karena tidak asing bagi masyarakat lokal tentang konsep konservasi itu di budaya. Kalau di sini itu ada 76 jenis anggrek alam. Kalau dulu 84, sekarang masih bertahan itu 76. Itu ada Grammatophyllum speciosum, anggrek macan, anggrek terbesar dan terberat di dunia. Di sini dulu ada program gerakan 1001 anggrek macan, alhamdulillah itu sudah terwujud. Sudah itu ada jenis Cologen asperata, Dendrobium, Bulbophyllum, dan masih banyak lagi yang jenis-jenis lain. Desa Jambi Tulo memang tidak hanya menjadi rumah anggrek macan. Di sini terdapat pula sejumlah pakis hutan dan berbagai jenis spesies anggrek lainnya. Taman ini didirikan secara swadaya oleh komunitas Gerakan Muaro Jambi Bersakat yang ada di Desa Jambi Tulo. Pada akhirnya, eksistensi taman ini dan Gerakan Muaro Jambi Bersakat tidak hanya mengenai konservasi anggrek, tetapi juga telah merambah pada pelestarian budaya. Seni gambang tradisi Jambi Tulo merupakan salah satu objek budaya yang mereka lestarikan. Jadi kami di sini ada anak-anak Taman Baco atau Pumbe. Jadi kami mengenalkan gambang ini dengan cara bagaimana gambang ini dulu dimainkan. Jadi gambang ini dulu kan dimainkan di sawah, di ladang atau di perkebunan. Selain kami mempromosikan atau mengenalkan tradisi gambang ini melalui interaksi anak-anak, dan juga kami berkampanye melalui media sosial, melalui Facebook dan YouTube. Selain Gerakan Muaro Jambi Bersakat sebagai upaya untuk menyelamatkan anggrek yang ada di Jambi, ada juga komunitas usaha madu lebah. Sukardi, salah satu warga desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah mengembangkan usaha lebah madu sejak tahun 2016 hingga saat ini semakin berkembang. Sukardi mengatakan kegiatan budidaya madu lebah yang digelutinya berbekal dari bimbingan oleh petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Ia bersyukur karena usaha tersebut bisa menghasilkan madu sebanyak 50 hingga 60 kg dengan harga madu produksi budidaya dalam satu kemasan botol dibanderol dengan harga Rp30.000 hingga Rp100.000. Itu dari tahun 2012 kita sudah bentuk itu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar, bahkan kita sudah
pengembangan dari Apis dorsata pun kita sudah bergerak ke Apis cerana dan Apis mellifera. Kalau untuk peningkatan ekonomi, alhamdulillah kalau untuk sekitaran masyarakat desa Danau Lamo bisa terbantu gitu. Dengan tadinya mungkin mereka kerja serabutan yang nggak tahulah kerja apa gitu kan. Dengan adanya kita bentuk komunitas ini, kita terapkan, kita budidayakan lebah-lebah ini, dan mereka pun bisa bekerja sama dengan kita dengan sistem persentase hasil panen, ataupun dia mau perawatan, bagian perawatan gitu, ada bagian masing-masing lah di situ. Beranjak dari desa Danau Lamo, tentu saya tidak melewatkan untuk berkunjung ke situs budaya yang terluas di Indonesia dan Asia Tenggara. Ia adalah Candi Muaro Jambi. Sejak tahun 2009, kawasan percandian Muaro Jambi yang luasnya mencapai 3.000 hektar ini telah diusulkan menjadi warisan budaya dunia kepada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Dan kini pemerintah Provinsi Jambi bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi tengah merancang konsep revitalisasi kawasan Candi Muara Jambi di kawasan Muaro Jambi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan situs sejarah. Ya, yang pasti kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur juga sudah kita lakukan. Pembangunan ini dalam proses juga, pembangunan jembatan itu juga kita lakukan. Jadi untuk istilahnya kita melewatin sungai juga kita buatkan jembatan, jalan setapak gitu. Tapi yang pasti kegiatan infrastruktur itu kita harus memperhatikan pelestariannya. Jangan sampai ketika kita membuat infrastruktur, tapi ternyata malah merusak situsnya. Semoga kegiatan pelestarian kawasan Cagar Budaya Muara Jambi makin dikenal, makin orang memahami apa sih latar belakang dari situs ini. Sebelum mengakhiri perjalanan saya kali ini, pemirsa yang ingin berkunjung ke Jambi, wajib banget nih untuk bawa oleh-oleh khas batik Jambi. Jika batik Jawa Tengah lebih dominan dengan warna coklat, maka lain halnya dengan batik khas Jambi. Kain tradisional bercorak khas ala Jambi banyak didominasi dengan warna merah hitam klasik. Pegiat batik Jambi sekaligus pemilik rumah batik, Diana menuturkan, perkembangan batik di daerahnya memiliki beberapa versi seperti dipengaruhi oleh budaya Cina, India, dan Persia. Corak batik Jambi diambil dari ukiran rumah adat dan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Pengaruh Islam terlihat pada ragam hias kaligrafi dan ornamen non-figuratif. Pengaruh India terlihat pada motif patola, sedangkan pengaruh Cina terlihat pada bagian tumpal atau pinggiran kain batik. Kalau kita batik Jambi Diana, kita punya ciri khas masing-masing dengan pengrajin lain dari segi warna dengan motif. Kita di sini ada motif kapal sanggat. Kapal sanggat kan sebenarnya itu motif ikon Jambi, Angso Duo, kapal sanggat, durian pecah, Sungai Batanghari. Tapi kita ada kombinasi lain dari situ. Jadi setiap pengrajin itu pasti beda. Durian pecah batik Jambi Diana beda sama durian pecah batik Jambi yang lain gitu. Kita
patut bangga bahwa Indonesia memiliki segudang warisan budaya yang bahkan sudah dikenal oleh mancanegara ya pemirsa, termasuk pada batik Jambi. Nah, baiklah pemirsa, sekian jalan-jalan kita pada hari ini. Tunggu apa lagi? Payo ke Jambi, negeri elok dan berbudaya. Pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media JPR TV. Saya Anggria Ratri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.